berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Kami membawa semua pergumulan hidup kami, hal-hal yang membuat kami letih lesu dan berbeban berat. Kami sangat percaya di dalam Engkau ada kelegaan yang akan kami alami. Bahkan kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami tidak perlu risau, kami tidak perlu tertekan, karena ada damai sejahtera di dalam Engkau. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara secara pribadi melalui hamba-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada ungkapan yang sering kita dengar, mulutmu adalah harimaumu. Satu ungkapan yang menjadi peringatan bagi kita untuk selalu berhati-hati menggunakan lidah kita dalam berkata-kata. Kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata karena segala perkataan yang kita ucapkan apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu dan asal nyeplos begitu saja, itu akan merugikan diri sendiri dan menimbulkan banyak permusuhan dari orang-orang di sekitar kita yang mendengarnya. Melalui perikop 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25, dengan jelas kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh waspada dan hati-hati, supaya kita tidak akhirnya mengalami dampak buruk karena perkataan-perkataan yang sembrono yang kita ucapkan. Kita akan membaca beberapa ayat yang ada di perikop itu ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya baca semuanya saja ya, cuma 3 ayat. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Saudara-saudara, perkataan sembrono yang mesti kita jaga betul nih. Yang dilakukan anak-anak ini perkataan sembrono. Dia menghina hamba Tuhan. Anak-anak di sini merujuk kepada pemuda-pemuda, bukan hanya kanak-kanak. Enggak, tetapi orang-orang yang berusia masih muda. Jadi sebenarnya mereka orang-orang yang tahu apa yang dikatakannya. Mereka orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan, yang diucapkan, yang dilakukannya. Kepala botak pada masa itu sebagai tanda orang kusta, sehingga menunjukkan keadaan yang terhina sebenarnya. Sekalipun Elisa mungkin belum botak, sebutan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak muda ini setidak-tidaknya menganggap Elisa sebagai orang buangan, sebagai orang najis, sebagaimana orang melihat
dan memperlakukan orang yang berpenyakit kusta. Mereka adalah sekelompok orang yang membenci Nabi Allah, yang tidak suka dengan firman Tuhan, bahkan menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Hal ini mencerminkan sikap yang menghina Allah sendiri. Saudara-saudara, berhati-hatilah dengan perkataan saudara. Berkata-katalah yang baik, yang bijaksana. Mungkin kata-kata yang saudara lontarkan bukan sekedar ditujukan kepada orang lain, tetapi urusannya dengan Tuhan. Perkataan-perkataan kita, Tuhan Yesus bilang bahwa apa yang kita katakan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semakin kita sering mengucapkan kata-kata sembrono, semakin kita berhadapan dengan kekudusan dari perkataan Tuhan. Sebab dosa adalah sesuatu yang fatal, bukan hanya berurusan dengan manusia, tetapi jauh lebih fatal lagi karena berurusan dengan Tuhan. Yang kedua, mendapat kutukan. Dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Penghinaan yang mereka lakukan akhirnya mendapatkan hukuman. Allah sendiri menghukum anak-anak muda ini yang rusak akhlaknya ini, yang ada kebencian, yang menghina, merendahkan hamba Tuhan, sehingga mereka dicabik-cabik, beruang. Firman Tuhan berkata di Galatia pasal 6 ayat 7, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah memang pribadi yang kasih, bahkan Allah sendiri adalah kasih. Tetapi dia tidak mau dipermainkan oleh orang-orang dengan kata-kata sembrono, kata-kata penghinaan yang keluar dari mulutnya. Saudara-saudara, ini harus menyadarkan kita betapa sering kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak perlu. Betapa sering kita mengucapkan perkataan-perkataan yang sembrono, yang menghina orang lain, bahkan menghina orang-orang yang diutus Tuhan, menghina hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kita mesti menjaga, karena ketika kita menghina orang yang sungguh-sungguh diutus Tuhan, berarti kita menghina Tuhan. Ketika kita menghina orang yang sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan sebagaimana seharusnya, kita sedang menghina Tuhan yang mengutus mereka untuk menyampaikannya. Sudah banyak contoh di dunia ini, di mana ketika mereka melecehkan Tuhan, melecehkan nama Tuhan dengan mulut mereka, mereka akhirnya mendapatkan hukuman yang tidak tanggung-tanggung dari Allah. Hidup mereka jadi berantakan, hidup mereka menjadi kacau balau, hidup mereka akhirnya mengalami situasi yang begitu tragis. Amsal pasal 10 ayat 19 juga mengingatkan kita, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir kalau banyak bicara, dia jadi kelihatan eksis. Ada banyak orang ingin banyak bicara supaya kelihatan pintar dibandingkan dengan yang lain. Ada banyak orang berbicara terlalu banyak hanya ingin menunjukkan bahwa dia punya pengetahuan yang luas. Saudara-saudara, Amsal mengingatkan kita, semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan. Tetapi bukan berarti kita tidak usah berbicara supaya tidak ada kesalahan. Tidak begitu. Kita harus berbicara di mana kita memang harus bicara. Tetapi ketika kita berbicara, nggak usah dipanjang-panjangin kalau memang tidak perlu panjang. Proporsional saja, sebagaimana seharusnya. Dan ketika kita bicara,
kita mesti jaga perkataan kita, bukan perkataan yang menghina Tuhan, menghina orang-orang yang diutus Tuhan, menghina kebenaran Tuhan. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan berkat bagi orang yang mendengarnya, perkataan yang bisa mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarnya, dan perkataan-perkataan yang membangun serta bisa memuliakan Tuhan lewat perkataan. Kembali, saudara-saudara, berhati-hatilah dengan mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Kalau di antara saudara saat ini menjadi korban dari perkataan-perkataan yang menyakitkan, mungkin ada seseorang yang menghinamu, ada seseorang yang melecehkanmu secara verbal dengan kata-kata, ada yang mempermalukanmu, dan rasanya sangat sakit sekali. Rasanya sangat pedih, saudara merasa jadi tidak berharga oleh perkataan itu. Jangan biarkan itu terlalu lama. Dengar perkataan yang memulihkan. Dengar perkataan yang menyembuhkan, yaitu firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus ada kasih karunia dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang dikasihi, yang berharga, yang bernilai. Dengar firman Tuhan dan lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah mengucapkan perkataan-perkataan yang jahat kepadamu. Karena kebahagiaanmu ditentukan oleh sikapmu yang benar terhadap apa yang terjadi. Dan kalau saudara selama ini tipe orang yang asal bicara, asal ngomong saja, tidak peduli dengan perasaan orang yang mendengarnya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingatkan, lebih bijaksanalah, lebih baiklah dalam berbicara. Jangan sembrono dengan kata-katamu. Jangan apa yang ada di pikiranmu, di perasaanmu langsung diucapkan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, tanpa mempertimbangkan tempat dan suasananya tepat atau tidak. Kita harus lebih bijaksana supaya ketika kita berbicara, itu perkataan yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami lebih bijaksana dalam berkata-kata, dalam berbicara. Tidak sembrono ketika kami berbicara. Sehingga perkataan kami itu memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, tidak membunuh karakter orang lain, membuat orang beroleh kasih karunia melalui apa yang kami ucapkan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang jadi korban perkataan-perkataan jahat, penghinaan, mempermalukan, dan perkataan-perkataan buruk lainnya. Sehingga mereka menjadi sangat terluka, mereka sakit hati, mereka jadi malu sedemikian rupa. Kiranya Roh Kudus menjamah dan memerdekakan mereka. Tuhan jamah sembuhkan sakit hatinya. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Bebaskan mereka dari penjara perkataan-perkataan jahat itu. Dan biarlah mereka bisa lihat hidupnya dari perkataan Tuhan sendiri. Bapa, kami mohon Roh Kudus senantiasa mengendalikan, memimpin pembicaraan kami. Roh Kudus memberi kami kemampuan untuk menguasai diri dalam berkata-kata. Yang keluar dari mulut kami, biarlah itu kata-kata yang mendatangkan kasih karunia, yang memuliakan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan kami selama ini sembrono dengan perkataan, kami bisa ubah karena Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan beristirahat, berikan kami damai sejahtera. Dan kalau ada perkataan-perkataan masih menyakitkan ada di pikiran kami, Tuhan jamah dan Tuhan beri kami damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa,
Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar channel Diaspora TV, saudara boleh menuliskannya di sana. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hatiku siap